Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Envila Brayatni, NIM 401200193, Farah Azila, NIM 401200201, Vera Widianti, NIM 401200209, Haniatul Munawwaroh, NIM 401200216. Kami akan mempresentasikan tentang penyelesaian sengketa bisnis dalam perspektif syariah. Poin-poin yang akan dijelaskan yaitu A. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian atau sulhu. B. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase. C. Penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan litigasi. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian atau sulhu. Dalam istilah Islam, sulh adalah salah satu metode penyelesaian sengketa yang dianjurkan untuk digunakan dalam menyelesaikan perselisihan. Sulh dapat diartikan sebagai penyelesaian sengketa dengan cara damai yang mencakup berbagai cara penyelesaian seperti negosiasi, mediasi atau konsiliasi, dan kompromi tindakan. Sulh secara harfiah berarti mengakhiri perselisihan atau to end the dispute atau memotong perselisihan, to cut off dispute, baik secara langsung atau dengan bantuan pihak ketiga yang netral atau neutral party. Menurut Ibnu Qudamah, sulh adalah negosiasi antara dua pihak yang bersengketa yang dapat mengarahkan kepada perdamaian. Menurut Majalah pasal 1531 mendefinisikan sulh sebagai suatu kontrak yang menghapus perselisihan dengan persetujuan, dan itu menjadi kontrak yang disepakati dengan penawaran offer dan penerimaan atau sehingga dapat dipahami bahwa sulh merupakan tambang emas yang harus digunakan dan dieksplorasi sebagai langkah awal penyelesaian sengketa. Sulh dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah melalui 3 tahapan, yaitu diawali dari negosiasi, mediasi, dan kemudian berkompromi dengan tindakan. Melalui mekanisme tersebut, harapannya sengketa bisnis syariah dapat diselesaikan secara cepat, murah, dan damai. Untuk selanjutnya yaitu B. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Secara bahasa, arbitrase berasal dari kata arbitrate atau Latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 atau UU Arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Sementara perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase sendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus disepakati oleh kedua belah pihak terlebih dahulu. Perjanjian untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mengikuti peraturan yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Arbiter tergabung dalam lembaga arbitrase. Contoh lembaga arbitrase di Indonesia adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI dan Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Sementara prosedur penyelesaian arbitrase di Indonesia diantara lain prosedur pendaftaran, tahap penunjukan arbiter, tanggap termohon, dan tuntutan balik. C. Penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan atau litigasi. Litigasi merupakan istilah dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Proses tersebut melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Guna untuk menghindari permasalahan yang tidak terduga
di kemudian hari. Masalah sengketa tersebut diselesaikan di bawah naungan kehakiman. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 22 disebutkan bahwa sistem kehakiman di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Badan-badan tersebut diantaranya Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, dan Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi ada bermacam-macam jenisnya. Jenis kasus litigasi seperti mengenai pembebasan lahan, perbankan, sengketa perdataan, kejahatan perusahaan atau fraud, penyelesaian atas tuduhan palsu, atau perebutan hak asuh anak, atau difasilitasi oleh pengadilan agama. Pada dasarnya, tahapan-tahapan penyelesaian melalui jalur ini ada dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahapan administrasi, mendaftarkan berkas sengketa ke pengadilan negeri setempat dan membayar seuang muka. Setelah itu, pihak pengadilan akan mendaftarkan berkas sengketa dan majelis yang akan mengadili sengketa tersebut. Jika tanggal sudah ditentukan, pihak panitia akan melayangkan surat panggilan terhadap pihak yang berkepentingan. Yang kedua, tahapan yudisial. Perkara sengketa akan diperiksa secara keseluruhan oleh majelis hakim. Sebelum dilanjutkan akan diusahakan proses mediasi. Jika gagal, gugatan akan dibicarakan dan tergugat bisa menyampaikan pembelaan dan bukti-bukti. Proses ini juga dilakukan oleh penggugat secara bergantian. Setelah itu, hakim akan menentukan putusan atas perkara yang disidangkan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.